Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat pembelajar. Apa kabarnya hari ini? Tetap semangat dan terus belajar. Hari ini saya Dinda akan menjawab tugas belajar di luar kelas hari ke-11 kurikulum baca kedua. Nah, ada banyak pertanyaan. Pertanyaan yang pertama mengenai tahapan persiapan. Apa pengertian tahapan persiapan? Nah, tahapan persiapan ini adalah kelas diperuntukkan untuk murid yang baru mendaftar di Bimba AWO. Jadi di sini tahap persiapan ini kita sebagai motivator hanya memperdengarkan bunyi huruf dan kata atau kalimat secara lisan tanpa memperlihatkan bentuk atau simbol hurufnya. Nah, pertanyaan kedua, apa pengertian dari huruf verbal? Huruf verbal ini adalah huruf yang hanya dibunyikan dengan cara pengucapan, kemudian akan diperdengarkan kepada murid tanpa memperlihatkan bentuk hurufnya. Oleh karena itu, pertanyaan ketiga, tahap persiapan disebut dengan tahap verbal. Jadi di sini karena memang di tahap persiapan ini kita memperdengarkan secara verbal huruf-huruf alfabetnya ya, tanpa memperlihatkan huruf simbolnya seperti apa. Pertanyaan selanjutnya, mengapa ada tahapan persiapan? Jadi tahapan persiapan ini diperuntukkan untuk bagi anak yang baru mendaftar di Bimba AWO, di mana kegiatan utamanya kita akan bermain bahasa Bimba dengan cara yang menyenangkan, sehingga tujuannya ya supaya anak senang terlebih dahulu, sehingga kalau udah senang nanti akan kembali lagi untuk bermain sambil belajar. Pertanyaan kelima, apa tujuan adanya tahap persiapan? Jadi tahapannya untuk menyukai kegiatan bermain sambil belajar verbal huruf. Jadi ketika anak sudah suka, ini merupakan pondasi yang kuat dalam menumbuhkan minat baca mereka. Pertanyaan keenam, materi apa yang termasuk dalam tahap persiapan? Nah, tahap persiapan ini ada empat verbal huruf, verbal kata, verbal dikte, dan verbal kalimat. Untuk verbal hurufnya kita akan memperkenalkan HV A I U E O, HV BDGKMPSY, dan HV JLN TRC. Kemudian untuk verbal kata kita akan memperkenalkan 4 HVK, 4 HVS, dan 5 HVS. Untuk verbal diktenya kita akan memperkenalkan modul D4 HVK, D4 HS, dan D5 HVS. Untuk verbal kalimatnya di tahap persiapan ini kita akan mengajari tentang modul 4 HKS seperti itu. Selanjutnya, bagaimana cara penyampaian motivator dalam tahap persiapan? Nah, di sini motivator karena kita harus fun learning, jadi kita harus menggunakan lagu Bimba dan bahasa Bimba. Jadi kita bisa untuk bahasa Bimba kita bisa metodenya bisa berdialog, kemudian kita bisa bercerita, bernyanyi, berdongeng, atau melakukan permainan sambil kita sisipin bahasa-bahasa Bimba. Nah, bahasa Bimba ini bahasa yang berbasis makna, jadi kita biasanya melakukan pengucapan bunyi huruf secara cepat dan bertujuan untuk sebagai pondasi dalam menumbuhkan minat bacanya. Biasanya ini kita ucapkan pakai intonasi dan kita ulang 3 kali seperti itu. Pertanyaan selanjutnya mengenai HVAIUEO. Apa pengertian dari HVAIUEO? Jadi di sini kita pengucapan bunyi huruf A, I, E, O tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya seperti apa. Jadi kita hanya menyampaikan bagaimana cara pengucapan huruf verbal A, I, E, O dikenalkan pada murid seperti itu. Apa tujuan utama dan tujuan khusus dari HV, A, I, E, O? Nah, di setiap tahapan ini di Bimba ini selalu punya tujuan utama dan tujuan khusus. Nah, tujuan utamanya tentu agar anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal A, I, E, O. Tujuan khususnya adalah agar anak terampil mengucapkan bunyi huruf A, I, E, O seperti itu. Bagaimana cara motivator mengenalkan HV A, I, E, O? Jadi kita bermain ya, jadi bisa menggunakan yel Bimba, kemudian kita aplikasikan sambil berdialog, bercerita, mendongeng, bernyanyi seperti itu. Tahapannya yang bisa kita lakukan, yang pertama, motivator harus mencontohkan terlebih dahulu cara mengucapkan huruf A, I, U, E, O secara perlahan-lahan dan berulang-ulang, bisa melalui yel Bimba, jadi supaya anak senang gitu, seperti itu. Kemudian jangan lupa kita sebagai motivator untuk mengajak anak untuk menirukan pengucapan huruf A, I, U, E, O secara perlahan-lahan dan secara berulang-ulang, bisa melalui yel Bimba. Jadi biasanya di kelas itu kita Bimba A, I, U, E, O seperti itu contohnya.
Pertanyaan selanjutnya mengenai HVBDG KMPSY. Pasti pengertiannya, jadi di sini kita memberikan contoh pengucapan bunyi huruf B, D, G, K, M, P, S, Y tanpa kita memperlihatkan bentuk simbolnya seperti apa. Tujuannya, ada tujuan utamanya nih agar anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal BDG KMPSY, dan tujuan khususnya agar anak terampil mengucapkan bunyi BDG KMPSY. Bagaimana caranya? Jadi kita bisa memperkenalkan dengan memberikan contoh terlebih dahulu bagaimana cara mengucapkan huruf B, D, G, K, M, P, S, Y melalui lagu B, D, G, K, M, P, S, Y. Kemudian tentunya dengan cara yang menyenangkan. Kemudian kita ajak anak untuk menirukan bersama-sama seperti itu. Contoh lagunya, kita ajak anak sambil tepuk tangan supaya anak suasananya supaya ceria seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, pengertian mengenai HVJLNTRC. Jadi pengertiannya apa? Pengertiannya adalah supaya kita bisa memberikan contoh cara pengucapan bunyi huruf JLNTRC tanpa kita perlihatkan huruf simbolnya seperti apa. Tujuan utamanya untuk agar anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal JLNTRC. Tujuan khususnya agar anak terampil membunyikan huruf JLNTRC dengan benar seperti itu. Caranya adalah motivator memberikan contoh dulu cara mengucapkan JLNTRC ini secara perlahan-lahan, cara berulang-ulang, bisa dengan menggunakan lagu JLNTRC dengan cara yang menyenangkan. Kemudian motivator mengajak anak untuk menirukan, bernyanyi bersama-sama dengan cara yang menyenangkan. Jangan lupa sambil tepuk tangan, udah ada iramanya. Jadi anak-anak secara menganggap itu nanti akan menyenangkan. Jadi anak-anak pasti terampil seperti itu. Terakhir, pertanyaan mengenai HVABC. Jadi di sini huruf verbal di alfabet. Jadi kita mengajarkan bagaimana cara pengucapan bunyi huruf A, B, C sampai Z ya, tanpa perlihatkan bentuk simbolnya. Tujuan utamanya adalah agar anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal A, B, C. Jadi dari A sampai Z anak suka. Kemudian tujuan khususnya adalah agar anak terampil mengucapkan bunyi A, B, C, A sampai Z dengan benar. Caranya bagaimana? Jadi kita sebagai motivator harus mencontohkan terlebih dahulu cara mengucapkan huruf A, B, C, alfabet A sampai Z secara perlahan-lahan, secara berulang. Jadi ada lagu alfabetnya juga. Kemudian jangan lupa untuk mengajak anak untuk bernyanyi bersama kita sehingga mereka bisa melafalkan huruf alfabet secara benar, jadi dengan cara yang menyenangkan seperti itu. Terima kasih, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.